orang yang nggak bergelimangan harta, tapi hidupnya tuh nyaman, bahagia, harmonis ya. Bahkan banyak orang yang hartanya luar biasa banyak, hidupnya penuh kekhawatiran. Jangan terlalu emosi. Orang selalu berpikir jangan marah-marah. Padahal kita bersuka cita itu juga emosi. Kita merasa kecewa itu juga emosi. Dari sudut pandang feng shui, kebahagiaan, ketenangan yang kita dapatkan, yang patut kita bina agar otak kita nih, benak kita menjadi encer dalam segala hal sehingga mudah mengejar rezeki adalah menyeimbangkan ke semua itu secara harmoni dong. Tetapi kalau langsung ya seperti adu kebo, ini yang berbahaya. Apalagi kalau bentukannya lancip atau banyak dinding kacanya sehingga memantulkan. Nah, ini pun akan mengakibatkan dampak buruk yang fatalis bisa-bisa ya terhadap para penghuni rumah. Sahabat Sonora, siapa yang sudah menunggu dari tadi, yang sudah mengirim pertanyaan, saya lihat sudah banyak nih ya, sahabat Sonora, sahabat sukses Sonora, kalau kata Pakang ya. Sonora Feng bersama Sony Wijaksono kembali hadir. Kita sapa dulu Pakang ya, selamat malam Pakang. Selamat malam Juragan Sony. Yes, dan juga Pakangnya pasti sudah siap ya untuk menyapa juragin sukses Sonora. Harus ada suksesnya Pakang ya. Selalu dong, harus makin sukses dan makin sukses. Karena perkataan itu adalah doa ya Pakang ya. Betul sekali. Manifesting tuh ya. Betul sekali. Dan tadi Sony sudah menyampaikan bahwa hari ini Jumat tanggal 2 Agustus. Besok tanggal 3 adalah penghujung bulan Imlek yang ke-6 berdasarkan kalender lunar tentunya ya. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke bulan ke-7 ya. Betul, bulan ke-7 itu dimulai tanggal 4 Agustus sampai 2 September 2024. Ada 30 hari itu. Karena ada kan ini ya, kalau saya tidak salah Pakang, tradisi cheat gue kalau nggak salah ya. nah, kalau tradisi cheat gue nanti kita bicara lebih lanjut deh. Kalau nggak kepanjangan nanti. Kita simpan dulu Ya, orang bilang cheat gue itu bulan setan. Oke, Ya. oke. Apa Nah. sih yang pengen dibahas untuk segmen 1 dan kedua kali ini? Ya, paling enggak kita mau menyampaikan bagi sahabat sukses Sonora, ya tentu saja patut untuk menyeksamai video bulan Imlek yang ke-7 agar paham dengan dinamika bulan Imlek ke-7, agar fenomenanya dapat ditanggulangi sehingga kesuksesan makin berkibar dong ya. Ini baru diunggah di channel FSC Entusias ya. Betul sekali ya, dimana kata kuncinya ragu isyarat manuver patut direncanakan lagi. Jadi dikhawatirkan harus direncanakan lagi. betul, jadi diramalkan bahwa bulan Imlek ke-7 akan diwarnai dengan banyak keraguan-raguan. Tetapi lepas daripada itu, saya mau menyampaikan apa yang dilontarkan oleh sahabat saya. Udah lama itu dia rupanya diam-diam menyeksamai video-video FSE. Siapa tuh Pakang namanya? Ya, namanya nggak mau disebutkan katanya, takut sebut saja Mawar ya. takut jadi orang terkenal katanya. Dia bilang begini nih, kalau orang banyak uang hidupnya pasti senang, dia bilang. Ya, karena apapun bisa dia miliki dan perbuat sesuka hatinya, dia bilang tuh ya. Sebaliknya kalau orang yang tampaknya nggak pernah tenang, banyak pusing, mestinya nggak punya duit, dia katanya. Pusing besok makan apa ya? Iya, saya mau nanti sedikit membahas soal itu sebelum memasuki pertanyaan dari sahabat setia Sonora ya. Nah, tapi apakah benar Pakang kalau banyak uang udah pasti senang? Belum tentu sih. Belum tentu. Iya, tetapi satu hal yang saya pastikan hari ini mau sampaikan adalah tolong disaksamai Juragan Sony. Iya. Kalau tiada gemak serasa merasuk ke dalam jiwa, bukanlah dia. Kalau tiada nyaring dan tiada merdu di telinga,
itu pun bukanlah dia. Bagus sekali. Dia terkenal dan terpercaya, pengabar berita, informasi dan solusi bagi segala. Ya, dia pula yang selalu setia menemani kita dengan simfoni sukacita. Wih, mantap sekali. Pastilah dia Sonora di FM 92. Ih, keren sekali. Hehehe. 6 hari lagi akan merayakan hari jadinya. Selamat ulang tahun Radio Sonora yang ke-52. Semoga makin berjaya di udara, makin dicintai para sahabatnya, dan senantiasa menjadi radio kesayangan kita semua. Amin. Daripada diduluin nanti sama Sony, saya duluin dua dahulu. Ya udah deket-deket ini lah ya. Nah itu dia, nanti kalau didahulukan Sony nggak sah nih. Restart nih Bakang nih. Nah Sony, kita kembali ke pertanyaan sahabat saya tadi ya. Ya memang kalau duit tuh bukan segala-galanya sih Sony ya. Iya kan. Banyak orang yang nggak bergelimangan harta, tapi hidupnya tuh nyaman, bahagia, harmonis ya. Bahkan banyak orang yang hartanya luar biasa banyak, hidupnya penuh kekhawatiran. Nah itu dia. Lalu Ya. apa yang menentukan kebahagiaan? Nah, itu yang kita mau bicara berdasarkan sudut pandang Feng Shui. Feng Shui. Kalau bicara sudut pandang Feng Shui, tentunya kita harus mengetahui 5 unsur elemen lagi dong ya. Nah, jadi kalau kita bicara emosi, jangan terlalu emosi. Orang selalu berpikir jangan marah-marah. Iya toh? Iya. Karena marah itu adalah emosi, emosi itu adalah marah. Padahal kita bersukacita itu juga emosi. Iya. Kita merasa kecewa itu juga emosi. Kita merasa duka cita emosi, sedih emosi, khawatir emosi. Betul. Ya. Nah, dari sudut pandang Feng Shui, kebahagiaan, ketenangan yang kita dapatkan, yang patut kita bina agar otak kita nih, benak kita menjadi enceng dalam segala hal, sehingga mudah mengejar rezeki, bahkan rezeki datang sendiri nggak perlu dikejar. Adalah menyeimbangkan ke semua itu secara harmoni dong. Jadi jangan terlalu, kalau lagi seneng jangan terlalu. Jadi kalau yang udah terlalu kan nggak bagus. Iya, yang berlebihan nggak bagus. Ya banyak orang lagi seneng-seneng karaokean, totonya out di situ. Jadi segala sesuatu emosinya harus nyambung. Dan kalau kita merasa ada harmoni di dalam kita menanggulangi ya ke semua energi emosi kita, maka harmoni tersebut akan membawa kita ke kebahagiaan yang kita harapkan. Oke, jadi kebahagiaan itu kuncinya dari harmoni, di mana harmoni adalah dari menyeimbangkan emosi kita ya Bakang ya. Betul dong, ya. Oke. Nah, kita baru sekarang mau menyinggung atau mau menjambangi sahabat Sonora kita yang bertanya via FSA nih. Ya, kalau minggu lalu kita wanti-wanti kepada sahabat-sahabat Sonora kita ya yang sukses-sukses itu loh ya. Yang nggak sukses juga besok bakal sukses kok ya. Amin. Jangan bikin pagar tinggi dan masif kalau tidak mau banyak masalah. Oh iya. Ya sampai Ya. tutup ya rumahnya ya. Nah, untuk menyeksamai itu, saya menganjurkan kepada sahabat-sahabat semua untuk juga menyeksamai video solusi tanpa bongkar dan pagar di lahan yang kosong ya. Mudah-mudahan tuh menyambung ya. Nah, minggu lalu pun kita juga sudah membahas tuh posisi 3 pintu ya. Jangan sampai 3 pintu itu membentuk posisi apa tuh? Segitiga ya. Betul, segitiga sama sisi atau sama kaki ya. Ya, ini kayak dikasih ujian saya Bakang. Nah begitulah, karena besok ada sertifikatnya. Jadi lusa yang bawa yang jadi narasumber Sony, saya yang bawa acara. Nah, ini ada juga Gan Mulyanto di Sony. Di video mana nih Bakang? Nih pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu 01 ya. Nah, dia bertanyanya begini nih.
mau tanya katanya, kalau rumah berhadapan dengan gedung apartemen, nah, maksudnya bagaimana gitu ya? Oke. Nah, menurut Sony lagi deh. Menurut saya, jawaban saya nanti di segmen selanjutnya Bang ya. Kita Oh, jeda dulu, sip. oke? Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM 92 Jakarta, Partot Kompas, Gramedia Radio Network. Anda masih bersama Sony Wicaksono dan juga Bakang Hongki dalam program Sonora Feng Shui. Tadi Bakang sempat bertanya ya ke Sony, kalau rumah menghadap apartemen bagaimana? Kalau menurut saya kan apartemen itu perlu dihitungnya cukup kompleks ya Bakang ya? Betul, Sampaikan di betul. beberapa minggu lalu ya. Tapi itu betul. Tapi jawaban yang lebih betul adalah kalau ajas feng shui yang paling pertama tidak boleh dilanggar. Apa itu ajas yang bersandar pada gunung melihat lautan? Oh, itu yang Nah, paling pertama ya. kalau rumah menghadap ke gedung apartemen itu kan sama juga tidak ubahnya gunung kan? Iya. Jadi kalau menghadap gunung bersandar pada lautan kan terbulak terbalik namanya. Oke. Iya kan? Jadi nggak boleh gitu ya. Nah, Berarti Bakang, sorry saya potong. Kalau rumah menghadapi gedung perkantoran yang tinggi-tinggi juga itu berarti tidak baik juga ya? Karena itu betul, tinggi juga. betul. Apalagi kalau gedungnya itu berbentuk lancip-lancip, banyak sudut lancipnya. Nah itu bukan hanya rumah-rumah biasa yang kena, Yap. kantor-kantor tinggi di sekitar pun rusak semua itu. Oke. Ya semua bisa pada nggak maju gitu ya. Nah, jadi kalau menghadapi apartemen, rumah sebaiknya jangan. Tetapi apakah dengan begitu bakalan fatalis dampaknya? Belum tentu juga. Ya karena kita melihat apakah rumah yang bersangkutan tuh langsung hadap-hadapan, ya seperti apa tuh adu kebo, atau diantaranya masih banyak rumah sehingga jaraknya cukup jauh. Oke. Kalau dia banyak rumah di antaranya, berarti tekanannya menjadi kecil. Itu saya bilang adalah sebuah deraan energi negatif. Tetapi kalau langsung ya seperti adu kebo, ini yang berbahaya. Apalagi kalau bentukannya lancip atau kemudian juga banyak dinding kacanya sehingga memantulkan. Nah, kaca kan sifatnya menyerap dan memantul. Nah, ini pun akan mengakibatkan dampak buruk yang fatalis bisa-bisa ya terhadap para penghuni rumah gitu. Nah kemudian ada pertanyaan oleh karena itu Sony. Oh kalau begitu kalau saya bersandar bagaimana? Pasti untung dong. Ya. Itu berarti membelakangi. Membelakangi karena membelakangi gunung toh. Iya. Nah dalam konteks ini kita juga mau lihat belum tentu juga jadi bagus. Kenapa? Kita dari hitungan analisis ini yang 5 unsur itu ada bangunan berbentuk kayu, api, tanah, logam, air. Apakah sesuai dengan komposisi elemen kepala keluarga khususnya yang menghuni rumah yang bersandar pada apartemen tadi? Nah ini perlu dihitung lagi begitu. Oke. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, namun demikian kepada Juragan Mulyanto, kalau itu jaraknya cukup jauh tidak perlu khawatir. Bahkan penyiasatannya bisa dilakukan dengan cara yang paling penting nih, jangan sampai pintunya rumah kita tuh langsung berhadapan dengan gedung tadi. Oke. Nah, kita bisa memiringkannya sehingga kan sudut pandangnya berbeda, nggak berhadapan langsung gitu ya. Jadi itu caranya ya. Setelah itu barulah kepada lingkungan, karena tadi juga kan Sony udah bilang kalau berkaitan dengan lingkungan bahasanya menjadi kompleks begitu kan. Betul sekali. Nah ya, dalam konteks kalau kita melihat keseluruhan dan lingkungan,
telah atas energi negatif positif yang berada di sekitar saluran air itu perlu ditelaah semuanya tuh. Jadi itu sifatnya jauh lebih pribadi itu, Sony. Oh, oke. Ya, saya lanjut ke penanya berikut ya. Siapa Bang? Ada Julius Setiawan ini juragan sukses juga tentunya. Yang bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu 01 ke 1 ya. Oke. Izin bertanya, bagaimana kalau gerbang rumah berhadapan dengan gerbang rumah tetangga? Apakah baik atau tidak? Bila tidak baik, bagaimana solusinya? Nah, mau coba dijawab, Sony? Gerbang rumah berhadapan dengan gerbang rumah lagi. Iya. Apa dong Bang? Betul. Wah, Apa masalahnya ya? nggak ada masalah ya, karena gerbang rumah nggak ada urusan. Yang jadi masalah adalah kalau pintu utama gitu ya. Nah, kalau pintu utama saling berhadapan, kita perlu telaah tuh ya. Kalau dia langsung adu kebo adep-adepan tuh pintu utama dari seberang-seberangan, maka yang level lantainya lebih tinggi dia lebih hoki tuh, Sony. Oh, Tapi kalau dua rumah yang saling pintunya berhadapan itu adanya masing-masing di ujung sebuah jalan tusuk sate, jadi jauh gitu baru kelihatan tuh ya. Nah, yang lebih rendah itu yang hoki. oke. Ya. Ini pintu kan ya, bukan gerbangnya Pak? Bukan, ini kalau pintu utama. Jadi kalau sepanjang itu gerbang, ya nggak ada masalah ya. Mau Cuma yang berhadapannya setinggi apapun juga nggak masalah ya? nggak ada masalah kalau itu berkaitan dengan gerbang, nggak ada urusannya dengan depan. Berbeda misalnya kalau gerbangnya kemudian lancip-lancip gitu ya, dan di balik gerbang kita ada pintu utama kita, itu yang repot ya. Kecuali depan kita tetangganya bikin gedung tinggi, nah itu yang masalah ya. Nah, itu masalah ya. Jangan Oke, jangan apa lagi, Bang? jangan gedung tinggi. Pada minggu lalu kan kita udah bahas kalau ada belahan dinding aja itu bermasalah kok. Itu ya benar ya, pohon lagi juga. Betul. Ya. Iya, saya lanjut ya. Ya lanjut lagi Bang. Ada Leni Mariam. Ini Leni Mariam nih sahabat Sonora setia kita ya, kerap bertanya nih ya. Pada video air terawat rezeki melompat, air terperangkap rezeki merayap. Kalau pintu utama garis lurus jendela dapur ada ventilasinya. Jendelanya kaca lebar, baik enggak Pak Kang? Terima kasih. Ya, pintu utama dengan kaca ya. Nah, pintu utama nggak boleh berhadapan atau dihadapkan dengan kaca yang bersifat cermin. Kenapa Bang? Dia memantulkan hoki. Jadi hoki udah di depan pintu pun balik arah dia. Kabur lagi. Iya, makanya hati-hati ya memasang cermin. Sebab seringkali orang membuat rumah pintu utamanya kemudian ada foyer, kemudian dia kasih nakas, di atas nakas dia kasih cermin. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau di atasnya itu dia kasih lukisan, tidak bermasalah tentunya ya. Semua lukisan boleh Pak Kang atau ada batasannya juga kalau lukisan? Loh, kalau lukisan ya lukisan-lukisan yang baik, misalnya adanya pepadian, tanaman pepadian. Jangan kemudian kita meletakkan gambar dua ayam jago yang sedang berkelahi. Itu berarti rumah itu panas. Bahkan orang datang bawa rezeki, bawa kangtau, bawa duit, itu bisa diajak berkelahi itu nanti. Oke, itu pernah bahas juga ya kalau salah dulu ya. Pernah ya. Kemudian gambar lukisan kapal karam. Iya benar. Itu jangan ya. Jadi dia menghadapnya kepada jendela dapur. Jadi nggak boleh kalau itu adalah cermin ya. Apalagi kalau dari pintu utama dapurnya tampak jelas, apalagi kompornya bisa kelihatan gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh ya. Jadi kacanya harus yang tidak boleh memantulkan sesuatu. Ada Mas Niati ya, Mas Niati Rasik ya, juga gini nih bertanya pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur yang keempat. Saya ibu rumah tangga katanya, punya kamar mandi di dalam kamar tidur. Nah, itu udah biasa loh ya. Tuntutan rumah-rumah di perkotaan biasanya seperti itu toh. Iya benar. Dari luar kita masuk
ya kita masuk ke ruang tidur langsung berhadapan dengan pintu kamar mandi. Berarti dua pintu saling berhadapan. Dua pintu yang saling berhadapan, pintu kamar berhadapan dengan pintu kamar, asalkan dia simetris, tidak berbenturan satu dengan yang lainnya boleh. Tetapi pintu kamar dengan pintu kamar mandi sebaiknya jangan, ya. Jangan langsung berhadapan. Jangan, ada dua hal yang mempantangkan hal itu. Yang pertama, pintu itu sendiri, pintu kamar tidur hendaknya seyogianya lebih lebar, lebih tinggi daripada pintu kamar mandi. Nah, oleh karena itu, kalau dia berhadapan akan saling berbenturan satu sama lain. Kemudian pintu kamar mandi yang di dalamnya itu banyak keperluan kamar mandi yang energinya negatif, itu akan memancarkan energi negatif keluar ke ruangan tengah, ya, di luar ruangan dan juga ke area kamar tidur itu sendiri. Nah, ini tentunya akan menegatifkan, tidak seimbangkan energi di dalam kamar, ya. Itu pantangan, apalagi kalau kita buka pintu kamar tidurnya, kemudian ketemu pintu kamar mandi, kita buka pintu kamar mandi, kemudian kita melihat wastafel dan cermin. Nah, ini lebih bahaya lagi, ya. Jangan heran kalau malam-malam ada bunyi-bunyian atau ada sekelebat orang liwat, ya. Itu bukannya hantu, tapi hantu-hantuan. Nah, dalam konteks ini tentu saja juga Mas Niati Rasik sebaiknya menyeksamai lagi tuh video hantu gentayangan. Untung ini bukan malam Jumat, Bakang, ya. Jadi nggak merinding saya. Tapi ya tetap aja di belakangnya Sony udah ada di situ. Aduh, ini kayak kita harus jeda dulu, ya. Berhubung Bakang sudah ngomong hantu-hantu kita, ya kan? Silakan, nanti saya selanjutnya ke WhatsApp, Bakang, ya. Oke. Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Saatnya kita masuk ke WhatsApp sahabat Sonora, ya. Sudah mengirimkan pertanyaan di 0812 112 9200 untuk nantinya dijawab oleh Bakang Hongkian. Sudah siap, Bakang? Oh, sudah siap, so pasti. Tapi saya mau memberitahukan kepada sahabat Sonora dua hal. Yang pertama, pembahasan yang tadi itu masih kurang lengkap. Kita mungkin akan melengkapinya, ya, di minggu depan, ya. Jadi bagi sahabat Sonora nanti disimaknya berlanjut begitu, ya. Nah, yang kedua, saya mau menekankan, memberitahukan, memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat sukses Sonora bahwa kalau bertanya soal-soal pribadi, ya, tanggal sekian, dengan data kelahiran, tolong diajukan ke Radio Sonora. Karena masih banyak yang bertanya via YouTube, Bakang, ya. Benar sekali, ya. Oke, nanti kalau nggak terjawab kan nggak enak saya, ya. Iya, makanya, ya. Iya. Karena dijawabnya pun juga tidak bisa sekaligus, Bakang, ya. Betul, jadi adminnya FSE berasa tidak enak, ya. Oke. Jadi disarankan oleh admin FSE, tolonglah hal-hal yang sifatnya pribadi itu ditanyakan langsung ketika kita sedang on air pada setiap Jumat malam. Nah, itu dia, ya, sudah diingatkan oleh Bakang. Kirimnya kemana? Ke WhatsApp 0812 112 9200. Kali ini kita ingin bertemu nih, Bakang, dengan Juragin Yunita Francisca. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 8 bulan 6 tahun 1990. Jam lahirnya 17:15. Saya mau usaha es campur dan jus buah nih, Bakang. Cocok nggak, ya? Oke. Yunita Francisca bersio kuda logam. Kuda tidak ciong, ya. Oke. Jadi kalau tidak ciong boleh untuk memulai bisnis. Dan kepada sahabat Sonora, ya, yang lain yang saat ini sedang nguping, mendengarkan, tolong dipahami bahwa ketika kita sedang ciong, jangan memulai segala sesuatu yang penting. Apakah itu mulai pindah rumah, mulai membangun rumah, ataupun mulai berbisnis. Karena masih banyak yang bertanya soal itu. Oke. Pak, saya tahun ini sedang ciong,
tanggal berapa ya di tahun ini saya boleh mulai berbisnis? Tentu saja tidak boleh gitu ya. Nah, jadi karena shio kuda logam tidak ciong, bagi Yunita Francisca boleh aja mau dagang es campur. Ya, es campur itu kan cairan dong ya. Siap. Nah, cairan tidak cocok ya, minusnya besar. Jadi nanti bermasalahnya juga banyak gitu ya masalahnya. Oke. Sebaiknya ada 3 pilihan ya. Bisnis berunsur tanah dominan, logam dominan, atau campuran tanah logam ya. Nah, itu baru 2 macam tuh ya yang dominannya ya. Dan kemajuannya lumayan. Nah, tetapi kalau mau betul-betul bagus, sebaiknya berusaha di bidang yang ada kayunya ya, yang apalagi yang berunsur betul-betul kayu dominan. Jadi kesimpulannya kalau dagang air, dagang minuman, jangan. Jangan, karena tidak akan kemajuannya tidak akan pesat, Pak Kang ya. Betul. Oke, semoga menjawab dan sukses untuk Juragin Yunita. Kita sekarang ke Juragan Putranto, Pak Kang. Putranto. Juragan Putranto ini lahirnya tanggal 9 Januari tahun 1982. 1982 Lahirnya jam 15.37. 1537. Saya ini baru pindah kerja, Bakang, sebagai analis kredit dari 3 Juni 2024 yang katanya 3 Juni ini dilihat tanggal baiknya di kalendernya Pakang. Weh, mantap ya. Apakah prospek karirnya bagus di tempat yang baru ini, Bakang? Ya, kalau analis kredit itu masuknya ke tanah air, kemajuannya ada, Oke. tetapi ya memang nggak bisa wah gitu. Bisa wah. Wah, nggak bisa ya. Sedangkan untuk mau bisnis sendiri ya, sio ayam logam kan tahun ini betul-betul hokinya lagi bagus nih. Yap. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungannya Putranto itu di atas 6 begitu ya. Oh, kemajuannya apapun yang dia kehendaki akan tercapai. Namun keberanian dia untuk mulai berbisnis sendiri juga nggak ada gitu ya, bukan nggak ada, kecil sekali. Oke, Nah, belum berani nih, Bakang. belum. Jadi kalau mau berani, memang harus diatur ya feng shui rumahnya. Tapi setidak-tidaknya dengan memakai baju warna hijau selama setahun, dia akan mulai bertumbuh tuh. Jadi diusahakanlah pakai baju itu sesegera mungkin dan selama mungkin. Dan cari bisnis yang betul-betul berunsur tanah dominan, yang misalnya dunia properti, dunia jasa apapun gitu ya. Asal jangan berkaitan dengan jasa laut atau jasa udara, pasti kemajuannya akan jauh lebih signifikan. Oke, baik. Kemudian juga Putranto bertanya, ini sedang mencari rumah katanya, Bakang. Arah rumah terbaiknya di mana nih? Nah, kalau dia sedang mencari rumah, saya juga mau kenalan sama Putranto. Oke. Ya, jadi kita juga mungkin Sony juga perlu kenal dia. Kalau dia mencari dapet, kita juga dibagi kok dong. Biar kecipratan ya. Iya, dia nyari kan enak ya kalau nyari terus dapet gitu. Aduh. Tapi arahnya mana nih, Pak, kayaknya terbaik? Nah, sorry ya Putranto dibicandai. Nah, yang bagus ya menghadap ke barat bagus ya, menghadap ke selatan juga bagus ya. Oke, baik. Ya, semoga itu tadi dijawab untuk Putranto ya. Satu lagi nih di segmen kali ini, Bakang. Ya. Ada Rituan. Rituan. Rituan ini lahirnya tanggal 6 September tahun 1989. Jam lahirnya 10:30 pagi. 10:30 pagi. Mau bertanya soal kesehatan dan jodoh. Bertanya kesehatan dan jodoh. Dia baru mau bertanya toh? Iya. Ya, jadi kita tunggu dulu kapan dia bertanya. Ini sudah. Banyak bercandanya, Bakang lah. Kita mesti banyak bercanda supaya pikiran kita tuh tenang. Oh iya, betul. Jadi kan stres, Agar Bakang, ya. agar kebahagiaan, kesuksesan mengalir ya ke sahabat-sahabat kita, sahabat sukses Sonora, itu loh. Betul sekali. Nah, dia ini bersio ular tanah nih, ya. Lahirnya pada tanggal 7 bulan 8 tahun 2540 ya. Yang ditanyakan adalah kesehatan. Yep. Kesehatan, kita lihat dia di sini bahwa dia ini emosinya luar biasa. Emosi dalam konteks marah-marahnya gitu loh.
temperamental gitu ya. Nah padahal orangnya tuh nggak ada dendamnya, nggak ada akan dalam gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti orang lain yang dendam sama dia. Nah, itu kerugian dia toh. Iya. Nah jadi marah-marahnya itu seyogianya diarahkan untuk satu aktivitas dia ya, menunjang aktivitas agar semangatnya nggak pernah padam gitu. Namun satu hal, kalau itu tidak dibarengi dengan olahraga yang cukup gitu ya. Nah ini masalahnya dia pada tulang, pada syaraf otot ya, pada paru ya, sistem pernapasan dan usus besar gitu ya. Nah ini harus dijaga ya. Kalau itu dijaga, emosinya dikurangi, kemungkinan tadi itu jauh mengecil. Nah, tinggal apa? Tinggal cukup dia itu banyak minum saja gitu ya. Kalau dia banyak minum, udah selesai gitu ya. Nah, kemudian apalagi ditanya? Jodoh. Nah, ini sering emosi, susah dong yang cari jodoh, Pak Kang. Betul. Iya, jadi itu yang harus dikurangi benar-benar ya. Betul ya, jadi udah terjawab. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Juragan Ridwan sebaiknya menyeksamai video mendobrak hambatan jodoh. Oke, semoga terjawab ya untuk Juragan Ridwan. Semoga cepat ketemu jodohnya ya, tapi jangan lupa emosinya tolong diatur kalau kata Pak Kang. Kita akan kembali lagi sahabat Sonora dengan pertanyaan dari Juragan dan Juragan sahabat sukses Sonora hanya di Sonora Feng Shui. Sonora FM 92 Jakarta, part of KG Radio Network. Pak Kang, ada Juragan Purnomo nih yang bertanya di WhatsApp. Oke. Juragan Purnomo ini lahirnya tanggal 19 Februari tahun 1984. Lahirnya pukul 19.00 Pak Kang. 19.00. Yap. Saya sudah beli kalender 2575 dan nilainya tahun ini adalah 5. Nah, kesehatan saya ini sering kurang fit katanya ya, dan keuangan saya seret sudah 2 tahun terakhir. Apakah lebih baik usaha sendiri saja atau tetap bekerja dengan orang lain, Pak Kang? Iya, selama ini coba diperhatikan ya, diteliti. Selama bekerja pada orang lain itu ada banyak masalah nggak gitu ya. Karena kalau berdasarkan yin yang 5 unsur punya analisa, yang namanya Purnomo ini punya leadershipnya tinggi gitu ya. Kemampuan dia memimpin perusahaan bagus. Sehingga kalau dia tuh berada di bawah owner, di bawah pemilik perusahaan, dia akan happy karena akan didukung ya, karena apa yang dibuat olehnya tentu saja akan menjadi satu kemajuan bagi si pemilik toh, si pengusaha. Namun kalau dia berada di bawah jenjang-jenjang orang lain gitu ya, justru atasan-atasannya ini merasa bahwa jangan-jangan besok Purnomo yang bakal dongkel gua nih. Ya, jadi sebaiknya Purnomo memang harus bersiap-siap untuk berbisnis sendiri. Nah, masalahnya di tahun naga kayu ini yang bersiotikus kayu macam Purnomo ini kan peluangnya lagi bagus, walaupun nilainya itu cuma 5 ya, pas-pasan. Peluang dia untuk berbisnis sendiri terbuka, asalkan dimulai pada saat yang tepat gitu ya. Jadi silakan, tetapi tentu saja bidangnya harus yang cocok dan handicapnya patut diperbaiki. Apa handicapnya Purnomo? Apa nih Pak? Ya, dia punya disiplin lumayan, dia punya ambisi lumayan, cuma semangatnya suka biarpet. Biarpet. Nah, semangatnya itu yang harus terus dimotivasi ya. Nah, kenapa? Karena kalau udah usahanya sendiri, dia kan harus bertanggung jawab atas kemajuan atau kemunduran usaha toh? Oh iya benar. Iya, dan dia juga harus punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang membantu dia. Jangan lepas tanggung jawab. Benar. Nah, untuk itu bidang bisnisnya pertama yang bagus itu yang berunsur air dominan, kedua adalah campuran tanah air, ketiga adalah tanah dominan gitu ya. Nah, kalau dia bisa di bidang tersebut, dia mulailah di tahun ini pada saat yang tepat, kemajuan tentu saja akan berpihak kepadanya. Tadi dia bertanya kesehatan.
Oh iya, kesehatan belum ya Pak? Dia sebetulnya nggak ada masalah dengan kesehatan yang signifikan, kecuali jantungnya aja yang harus dia jaga ya. Sedangkan yang lainnya hanya penyakit-penyakit kecil. Yang penting dia jangan stres, nggak ada masalah. Jangan stres, jadi harus banyak bercanda ya. Begitupun oke banget ya. Oke, kita ke Juragan Haris yang ingin bertanya untuk anaknya. Anak ini namanya Derian, Pak Kang. DE? Ejaannya DE double R Ya, IEN. oke. Derian Putra namanya Pak Kang. Derian Putra ini lahirnya tanggal 25 bulan 10 bulan 10 tahun 2021. Yang Baru lahirnya 3 tahun 20 ya. lewat 43. 20. Lewat 43. Iya. Yang ingin ditanyakan handicap serta karir anaknya Pak Kang. Bukan main, udah disuruh berkarir nih. Langsung disiapkan sejak dini ini Pak. Ya, kalau berdasarkan kalender Imlek aja baru 4 tahun ini ya. Lahir pada tanggal 20 bulan 9 tahun 2572 ya. Derian, saya khawatir ya, dia waktu lahir itu kuning gitu ya. Yep. Kuningnya juga kalau menurut analisa di sini itu cukup lumayan loh. Saya khawatir dia masuk inkubator ya. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah bagi orang tuanya untuk menjaga ya agar level empedunya Derian tuh betul-betul terjaga, dan juga matanya, kesehatan mata ya harus selalu diperiksakan ke dokter walaupun ada masalah sangat kecil sekalipun ya. Nah kemudian nanti dia dewasa, dia bisa ke bidang makanan ya, bisa kuliner, dia cocok cukup banyak ini ya. Oh banyak. Cukup banyak ini ya, jadi dia itu paling cocok di antara semuanya. Ada yang nggak cocok, dia cuma bidang berunsur air dominan, yang lainnya cocok. Tetapi yang paling cocok adalah yang berunsur api dominan atau campuran api dengan logam ya. Artinya dia cocok untuk kuliah sekolah di bidang kuliner, di bidang pastry ya. Kemudian juga dia bisa ke kedokteran, spesialis jantung misalnya. Kemudian dia juga bisa ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Banyak sekali pilihannya. Oke. Jadi Semoga yang penting jangan memaksakan dia untuk ke bidang kimia, ya, fisika, atau ke bidang apa itu apoteker dan dunia maya gitu ya. Oke. Semoga menjawabnya untuk siapa tadi? Namanya adalah Derian Putra. ya. Kita ke terakhir nih Pak Kang. Oke. Ada Graciela. Siapa? Graciela Pak Kang. GRAC. Nya GRA Ya. CIELA. ELA. Graciela Brigita. Cantik banget ini nama. Brigita BRIGITA. Brigita. Iya, double apa? Double T. Oke. Lahirnya di tanggal 30 bulan September Tanggal 30 bulan 9 tahun 1998. 1998. Jam lahirnya 10 lewat 10 pagi. Wah, kembar nih jam. Mana ada jam kembar. 10.10 tuh biasanya kalau di online banyak promo ya. Mau tanya nih Pak Kang, bisnis yang cocok apa dan rumah hadap mana yang cocok? Brigita ini kan wanita ada ya. Betul. Kalau dia bertanya rumah yang cocok, tentu saja berkaitan harusnya dengan kepala keluarga. Oh iya benar. Kecuali Graciela sendirilah sebagai kepala keluarganya gitu ya. Kalau dia kepala keluarga, arah mana yang cocok Pak? Ya, yang cocok itu arahnya paling cocok hadap ke utara, kemudian kedua ke barat ya. Kemudian apa tadi pertanyaan? Bisnis yang cocok ini apa? Bisnis yang cocok, yang berunsur kayu dominan, tanah dominan, air dominan, banyak tuh ya. Atau Banyak ya, tinggal dipilih aja. betul, ya. atau campuran daripada kedua atau ketiga unsur-unsur tersebut tadi gitu ya. Oke, ada saran yang perlu diperhatikan ini untuk Graciela? Boleh dibilang dia nggak perlu ada sesuatu, yang penting kalau dia itu lagi sibuk banget gitu ya,
sebaiknya jangan lupa untuk minum dan untuk beristirahat gitu ya. Karena kalau tidak, dia punya otaknya tuh gampang sekali terasa panas. Gampang kali cepat panas ya. Iya. Oke, dikompres aja bahkan biar nggak dingin. Boleh, biar dingin. boleh juga kompresnya cukup dengan irama musik yang merdu. Pastinya musik yang merdu dari Sonora FM, bener bukan Bagang? Betul dong, sonora kan? Sonora adalah suara merdu yang aduhai. Oke, terima kasih banyak Bagang karena kita sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas saran-sarannya kepada juragan-juragan malam hari ini. Sama-sama Sony, senang sekali Anda memandunya dengan baik ya. Dan tentu saja harapan kita Sony adalah bahwa semua yang mendengarkan dapat menerapkannya dengan baik karena kesuksesan mereka adalah harapan kita semua dan adalah juga kebahagiaan kita semua. Dan sampai jumpa sahabat Sonora, sendiri Cesano pamit, tetap Bagang juga pamit.